Shalom, lambaikan tangan saudara. Saya bersyukur kalau kita boleh ada berkumpul kembali dalam ibadah kita. Dan hari ini satu tema yang Tuhan berikan, yaitu firman yang Tuhan sampaikan melalui Bapak Rohani kita, untuk kita menjadi pemenang. Saudara, kita akan melihat terlebih dahulu dari Markus pasal yang keempat, ayatnya 26 sampai ayat yang ke-29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Saudara, apa yang Tuhan nyatakan melalui Bapak Rohani kita, bahwa musim menuai sudah tiba. Yang menangkap katakan amin, saudaraku. Ini berbicara tentang penuaian jiwa-jiwa. Seperti apa yang Tuhan janjikan, bahwa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang, itu akan terjadi atas dunia ini. Sebagai gereja Tuhan, mari kita merespon, saudara. Ketika dikatakan musim menuai sudah tiba, dan firman Tuhan katakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Siapa yang dimaksud pekerja itu? Siapa yang dicari Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa itu? Yaitu saudara dan saya. Kita umat Tuhan. Tuhan rindu memakai kita untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Karena itu saudara, Tuhan ingatkan, ketika musim menuai sudah tiba, dengar baik-baik, kita harus jadi pemenang. Mengapa? Karena masa penuaian jiwa yang dahsyat itu identik dengan peperangan rohani. Ya. Jangan kita melihat ketika banyak hal yang terjadi atau pandemi yang sedang melanda, krisis ekonomi yang sedang melanda dunia ini, bahkan krisis politik yang terjadi, perang antar negara. Jangan melihat dengan kacamata manusia biasa. Tetapi semuanya itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab, saudara. Itu adalah tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Ya, karena itu sekali lagi saudara, dengar baik-baik umat Tuhan, para penuai yang mengerti dirinya penuai, katakan amin. Kita harus jadi pemenang. Katakan sama-sama saya, 2, 3. Kita harus jadi pemenang. Lebih keras lagi, 2, 3. Kita harus jadi pemenang. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, untuk menuai jiwa kita harus jadi pemenang. Saudara, apa yang Tuhan pernah katakan kepada Yosua dalam Yosua pasal yang pertama ayat 7-9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi pemenang? Dari bacaan kitab Yosua tadi, ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Perhatikan ayat yang ke-7 bagian A. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara, di masa yang sulit ini,
kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh, saudara. Amsal 24 ayat 10 berkata apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, kita tidak boleh tawar hati. Kita harus selalu menguatkan dan meneguhkan hati kita. Katakan amin, saudaraku. Bukan tidak ada masalah, tetapi yang Tuhan perintahkan di tengah masalah, di tengah pergumulan kita, di tengah peperangan rohani ini, kalau kita mau jadi pemenang, kuatkan dan teguhkan hati kita oleh firman Tuhan. Yang kedua adalah jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Katakan sekali lagi, 2, 3, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ketika Tuhan menuntun bangsa Israel, Tuhan itu punya cara yang unik, saudara. Yaitu Tuhan memerintahkan mereka untuk mengikuti tabut Tuhan. Dan diperintahkan harus ada jarak 2000 hasta. Ada jarak 2000 hasta dari tabut kepada bangsa Israel yang berjalan mengikuti tabut. Kenapa? Tuhan katakan, supaya engkau mengetahui jalan yang ditempuh karena engkau belum pernah melaluinya. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita ngikuti tabut, kalau terlalu dekat tidak boleh. Tapi kalau terlalu jauh, kita akan kehilangan arah. Kita akan ketinggalan. Itulah hidup mengikut Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup ikut Tuhan. Ayo kita terus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun secara manusia itu hal yang mudah, hal yang sepele. Tetapi mari kita katakan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau dan tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga yang harus kita lakukan untuk kita menjadi pemenang. Baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Perkatakan firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam. Pada ayat yang 8 bagian A dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati. Ternyata saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita selalu memperkatakan firman, merenungkan firman. Ingat ya, bukan merenungkan masalah saudara, bukan merenungkan kebutuhan kita yang banyak. Kalau kita punya persoalan, apakah sakit, masalah ekonomi, bukan merenungkan masalah. Firman Tuhan katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Katakan amin, saudaraku. Ayo lakukan ini, umat Tuhan. Perkatakan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita akan nyanyikan lagu ini, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Katakan saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Saudara, dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka berjalan dan mereka akan merebut kota Ai, saudara. Berangkatlah 3.000 orang ke sana. Para pengintai berkata, kota itu kecil. Nggak usah seluruh bangsa ini maju. Mereka menganggap remeh, menganggap enteng musuh mereka. Berangkatlah 3.000 orang ke sana. Tapi apa yang terjadi? Meskipun kotanya kecil, tetapi mereka dipukul kalah oleh penduduk kota Ai. Sampai 36 orang itu mati. Mengapa, saudara?
Apa yang terjadi? Saudara, karena mereka menganggap enteng, karena mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Saudara, ini yang jadi masalah. Seringkali kita menganggap sesuatu itu sepele, gampang. Saudara, hidup ikut Tuhan, kita harus selalu bertanya dan meminta tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan jawab, kita harus lakukan itu. Dan yang kedua, apa yang terjadi? Apa yang membuat mereka kalah? Karena ada dosa Akan. Siapa Akan? Akan adalah satu orang yang mengambil barang-barang yang harusnya dikhususkan. Tetapi dia mengambilnya, dia mencuri apa yang tidak boleh diambil. Inilah yang membuat mereka itu kalah, saudara. Pelajaran bagi kita lewat pengalaman orang Israel ini apa, saudara? Jangan kita teledor dengan hal-hal yang seharusnya kita bertanya kepada Tuhan. Karena tidak bertanya, sampai akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara, kita harus introspeksi diri kita, saudara. Apakah masih ada dosa yang belum dibereskan? Dalam konteks ini, mereka tidak bertanya. Tuhan mengizinkan Israel tidak bertanya kepada Tuhan karena ada dosa yang dilakukan, yaitu oleh Akan, dan itu belum dibereskan. Saudara, perhatikan baik-baik. Harus senantiasa meminta tuntunan Tuhan. Hidup di dunia ini banyak tawaran, saudara. Ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, seperti lagu tadi, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup bersama Tuhan. Apakah saudara mengaminkan ini? Kalau ada yang berkata, hidup ikut Tuhan kok enggak indah ya saudara nggak usah ikut Tuhan. Berarti ada yang nggak beres dengan kehidupan kita. Karena Alkitab berkata, rancangan Tuhan itu di atas rancangan kita. Jalan Tuhan itu di atas jalan kita. Persoalannya bukan Tuhan gagal menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Tetapi kita yang tidak mau nurut sama Tuhan. Saudara, hari-hari ini sedang viral. Masalah trading ilegal. Saya mau mengingatkan jemaat Tuhan, hati-hati saudara. Saya juga ditawari. Untung saya nggak ngambil, saudara. Ya, ini akan berlipat ganda, Pak. Cepat dan sebagainya. Lalu muncullah Crazy Rich yang viral beberapa waktu yang lalu. Diwawancarai, wah, namanya orang itu kalau ada Crazy Rich gitu, wah langsung viral ya saudara. Diwawancarai. Coba apa yang kamu pakai ini sekarang harganya berapa? Wah, sepatu ini 200 juta. Kaos 300 juta. Jam tangan 3 miliar. Ada yang 6 miliar. Saya tuh sampai ngomong sama anak saya, "Kuwi jam tangan 6 miliar ki isine apa ya? Isine apa ya jam tangan 6 miliar itu, saudara?" Jadi di tubuh saya ini kalau saya berjalan kira-kira berapa di tubuh? Ada sekitar 8,5 miliar. Sombongnya enggak kehitungan, saudara. Sebenarnya itu adalah upaya untuk menarik, ya, membuat orang-orang tertarik, kagum, dan akhirnya ingin seperti dia, ingin kaya. Padahal Alkitab ingatkan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, kaya boleh nggak Pak Pendeta? Boleh, tetapi kalau ingin kaya, akhirnya orang terjebak dengan cinta uang. Saya yang nggak berani kalau ditanya.
Loh, nggak ada yang bisa dibanggakan. Kemeja dapat berkat, kemurahan Tuhan. Sepatu Pak, sepatu. Harganya puji Tuhan. Jam tangan, berkat Tuhan. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Mobilnya Pak Andi baru ya, duduk mobilku yang menganggo. Nggak ada yang bisa dibanggakan, saudara. Artinya apa? Kalau kita hidup sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Tuhan, kita itu sadar semuanya itu hanya karena berkat Tuhan. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Nggak ada yang bisa disombongkan. Dan kalau kita mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan menjaga langkah kehidupan kita. Katakan amin, saudaraku. Dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima, dikatakan bahwa barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudaraku, perhatikan, tangkap ini baik-baik, saudaraku. Barang siapa menang, upahnya adalah masuk sorga. Ayat ini yang berkata, kalau saudara dan saya menang, Tuhan tidak akan menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Pertanyaan saya, kalau menang, namanya tidak dihapus. Kalau kalah, berarti, ayo dijawab saudara, kalau menang, namanya tidak dihapus. Kalau kalah berarti, ya, barang siapa menang, upahnya adalah masuk surga. Saudara, bukankah itu yang menjadi doa dan kerinduan kita, saudara? Ayo berjuang, kita harus menjadi pemenang dalam melawan dosa, melawan iblis, kedagingan kita. Kuncinya adalah mendengar apa yang dikatakan roh dan melakukannya. Kita katakan sama-sama. Kuncinya, 2, 3. Kuncinya adalah mendengar apa yang dikatakan roh dan melakukannya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Kasih tahu kanan kiri kita. Tulisan yang warna merah di bawah ini, saudara. Bilang kanan kiri yuk. 2, 3. Ingat, hanya pemenang yang masuk surga. Siapa yang mau jadi pemenang? Lambaikan tangan saudara, puji Tuhan. Berarti Anda masuk surga. Sesuai firman Tuhan katakan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, ayat yang sering kita dengar, kita baca, ya, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud berkenan di hati Tuhan karena melakukan segala kehendaknya. Tadi dikatakan bahwa seorang pemenang itu adalah orang yang mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Ya, berarti Daud dia melakukan segala kehendak Tuhan. Daud adalah seorang pemenang. Daud itu bukan orang yang sempurna, saudara. Dia itu pernah jatuh dalam dosa. Bahkan dalam peristiwa dengan Batsheba, dia melakukan dosa yang sangat besar. Dari perzinahan dengan Batsheba, sampai akhirnya dia pun melakukan pembunuhan, yaitu membunuh suami Batsheba, yaitu Uria. Saudara, dosa Daud begitu banyak, besar. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Daud menyelesaikan dosa itu di hadapan Tuhan. Ada 2 hal yang istimewa yang saya temukan dari kehidupan Daud. Yang pertama, saudara, ketika Daud ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Nathan,
dia langsung mengaku dan dia minta ampun. Sementara hari-hari ini banyak orang justru ketika ditegur, justru ketika diingatkan akan dosanya, putar-putar, belat-belit, tidak mau jujur. Daud tidak demikian. Ketika ditegur, meskipun dia adalah seorang raja, dia segera mengakui dosanya, dia bertobat. Dan yang kedua, Daud dia tidak pernah mengulangi dosa yang sama. Inilah yang membuat Tuhan berkenan atas kehidupan Daud. Dan pada waktu Daud lari dari Yerusalem karena anaknya yang bernama Absalom memberontak dan hendak membunuh dia. Di tengah perjalanan ketika Daud sedang bersedih, dia menangis. Tiba-tiba ada seorang yang bernama Simei. Ini masih kerabat dari Saul ya. Di hadapan para pahlawan Daud, di hadapan para prajurit-prajuritnya, Simei ini mengutuki Daud habis-habisan sambil melempari Daud dengan batu. Anda bisa bayangkan seorang raja mendapat perlakuan seperti itu. Sampai salah satu pahlawan Daud bernama Abisai, dia bertanya, minta izin kepada Daud, izinkan aku untuk memenggal orang ini yang telah berbuat tidak baik kepada tuanku raja. Apa respon Daud? Perhatikan pada bagian ini. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Ini jawab Daud ya. Biarlah ia mengutuki, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Kalau Tuhan yang suruh dia, kita bisa apa? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang pada hari ini. Saudara, saya mendengar kesaksian Pak Niko. Ya, beliau berkata bahwa dalam perjalanan pelayanannya, Bapak rohani kita ini sering dimaki-maki, dikutuki orang. Bukan karena dosa, tetapi karena pelayanannya. Banyak orang yang salah paham, banyak orang yang tidak terima. Ya, tetapi beliau katakan, saya belajar dari Daud untuk tidak membalas. Saudara, akhirnya pemberontakan Absalom ini berakhir dengan kematiannya. Absalom mati. Dan ketika Daud kembali ke Yerusalem, banyak orang menyambut dia. Termasuk Simei yang tadi sudah mengutuki Daud. Kali ini Simei sujud menyembah kepada Daud, minta ampun. Kembali Abisai datang kepada Daud dan berkata, agar Simei ini dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Tetapi dengan tegas Daud berkata, tidak. Dan Daud berjanji kepada Simei bahwa engkau tidak akan mati. Dan Daud bersumpah kepadanya. Saudara, tidak mudah. Seperti tadi yang disaksikan oleh Bapak rohani kita Pak Niko. Ketika dimaki, ketika disalahpahami, tetap diam, tidak menyimpan dendam, tidak membalas. Saya pun juga belajar melakukan itu, saudara. Karena sebagai hamba Tuhan, harus menjaga hatinya tetap murni dan bersih. Meskipun kadang-kadang mengalami hal-hal yang demikian, saudara. Saya kadang heran, ada orang dari luar gereja kita, tiba-tiba bisa berkomentar tentang saya. Pertanyaannya gini,
Dia tahu dari mana ya? Kalau bukan ada orang di sini yang ngomongnya nggak benar di luar. Ya toh? Tetapi sudahlah. Biarkan itu urusan dia dengan Tuhan. Saudara, saya selalu saksikan dan Anda harus lakukan ini juga. Hidup tidak punya musuh itu enak, saudara. Saya itu tidak punya musuh. Ya, biarkan mungkin ada orang yang nggak setuju, nggak senang dengan kita, orang mungkin yang benci sama kita. Tetapi yang terpenting, dengar baik-baik, kita nggak punya masalah sama orang lain. Jangan kita menyimpan dendam kepada orang lain. Jangan kita menyimpan kepahitan karena orang yang bersalah kepada kita. Rugi, saudara. Hidupmu terlalu berharga hanya untuk dipenuhi dengan dendam dan pahit, sakit hati, saudara. Biarkan Tuhan yang bekerja. Ada satu lagu. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Katakan sama-sama. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sekali lagi saudara. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Berikan pujian bagi Allah kita yang luar biasa. Saudara belajar seperti Daud, dia tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan kebencian, dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan menjelang kematiannya, Daud memberikan pesan kepada Salomo. Salah satunya tentang Simei ini, saudaraku. Apa yang dikatakan Daud? Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan. Takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun ke dunia, turun dengan berdarah ke dalam dunia, orang mati. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, ya, sepertinya bertolak belakang dengan kata-kata Daud sebelumnya. Banyak orang juga berkomentar tentang pernyataan Daud ini. Loh, katanya Daud bersumpah gak akan membunuh Simei. Tetapi kepada Samuel, kepada anaknya, yaitu kepada Salomo, dia berkata, jangan bebaskan dia dari hukuman. Buat orang yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Banyak komentar, saudara. Orang berkata, sayang sekali ya, Daud orang yang berkenan kepada Tuhan.
tetapi masih menyimpan dendam. Padahal dia sudah bersumpah untuk mengampuni Simei. Tetapi hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama. Kita mendapatkan pengertian melalui apa yang disampaikan oleh Bapak rohani kita. Dengar baik-baik saudara. Bukan karena Daud dendam kepada Simei, tetapi karena Tuhan yang akan menghukum Simei karena perbuatannya kepada Daud. Kita akan melihat saudaraku. Tuhan memberitahukan kepada Daud apa yang dia akan lakukan kepada Simei. Dan Daud memberitahukan hal itu kepada Salomo. Cerita ini belum berakhir. Kita lihat apa yang dilakukan Salomo terhadap Simei. Sebagai orang yang bijaksana, Salomo berkata, Simei, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem dan diamlah di sana, jangan keluar dari sana kemana-mana pun. Jadi Salomo kasih peraturan buat Simei. Ya, ini hikmat yang luar biasa. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei, perhatikan ayat yang bawah saudara. Baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Tetapi setelah lewat 3 tahun, ada 2 orang dari hamba Simei ini lari kepada Akis bin Maka, yaitu Raja Gad. Lalu Simei mendengar itu dan dia lupa akan janjinya saudara. Simei ini pergi ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu ada orang memberitahukan kepada Salomo, Simei tidak menepati janjinya. Dia keluar, pergi dari Yerusalem ke Gad, dan sekarang sudah pulang. Simei tidak menepati janjinya, saudara. Ayat yang ke-43, mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Raja memberi perintah. Pada ayat 44, kemudian Raja berkata kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu. Lihat saudara, hikmat Tuhan ini bagi Salomo. Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Lalu 46, Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada. Lalu keluarlah Benaya dipancungnya Simei sehingga mati. Sekarang orangnya ada di sini yang mancung saudaraku ya. Namanya Benaya. Setelah membunuh Simei, Benaya sekarang melayani sebagai imam musik saudaraku. Setelah lihat, jadi terbukti kan, bukan Daud yang dolak-dalik, bukan Daud masih menyimpan dendam. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Jadi bukan Daud yang mau membalas dendam kepada Simei. Ya. Tetapi Tuhan sendiri yang menghukum Simei karena kutukan-kutukan jahat yang keluar dari mulutnya kepada Daud. Hati-hati saudara. Hati-hati dengan perkataan kita. Alkitab katakan dengan perkataan kita, kita bisa dihukum. Terlebih kalau kita memasuki tahun, yaitu tahun Paybat, 6 September 2021 sampai 26 September 2022. Tahun 5782 ya saudara. Paybat artinya 82, P adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani. Nah ini saya kemarin sudah dapat mata kuliah Ibrani saudara. Wah, waktu belajar agak mumet sampai saya jadi seperti orang Ibrani wajahnya saudaraku ya. Dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Saudara berbicara tempat tinggal kita.
ada dua tempat tinggal manusia. Yang pertama adalah di bumi. Katakan di bumi, saudara. Dan yang kedua adalah di sorga atau di neraka. Tergantung orang itu masuk kemana nanti. Ya, tadi dikatakan bahwa upah seorang pemenang, dia akan masuk sorga. Kalau Anda menang, Anda masuk sorga. Tahun 5782 ini, ketika kita membaca ini dan kita masih menangkap hal ini, kita diingatkan, perhatikan baik-baik bahwa kita masih ada di dunia ini. Betul saudara? Kita masih melangkah, menapakkan kaki, kita masih tinggal di dunia ini. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan tentang mulut ini apa saudaraku? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, tingkah laku kita. Termasuk apa yang kita bicarakan dan sampaikan di media sosial. Bukan dengan cara-cara duniawi, tetapi harus dengan cara-cara sorga. Ada hasil survei yang cukup mengagetkan. Microsoft merilis tentang indeks keberadaban digital atau digital civility index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang 2020. Ternyata tingkat keberadaan netizen, tingkat keberadaban netizen di Indonesia sangat rendah. Dari survei terhadap 16.000 responden di 32 negara, Indonesia berada di peringkat 29 dan yang terburuk di Asia Tenggara. Wow. Terburuk di Asia Tenggara, peringkat ke-29, tingkat keberadaban yang sangat rendah. Dan saya percaya dari yang dimaksudkan hasil survei ini juga pasti juga termasuk orang-orang Kristen. Saya pernah ingatkan, jangan buka-buka akun yang enggak beres. Jangan follow akun-akun yang mengotori hati dan pikiran kita. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang harus mempengaruhi dunia ini. Bukan kita yang follow akun-akun yang sesat, akun-akun yang enggak baik, yang isinya cuma menjelek-jelekkan gereja, mengata-ngatai hamba Tuhan, ya, ada akun-akun seperti itu. Kita akan terkontaminasi, saudara. Kita akan kotor. Hati-hati, saudara. Ingat Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Apa yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan. Mungkin saudara lupa kalau pernah gosipin seseorang. Tapi nanti semuanya itu akan dibukakan. Kamu pernah gosip kan? Kamu pernah ngomongin toh? Kamu pernah ngata-ngatain pemimpinmu toh? Ya. Ada seorang yang saya pernah saksikan, Tuhan itu sayang sama dia. Ditegur belum bertobat. Saben dia gosip, mulutnya sariawan penuh. Tapi bersyukur kalau Tuhan itu sayang sama dia. Sampai akhirnya saben dia sariawan, dia baru sadar, iya ya, aku baru gosip. Benar juga ya, kayak gitu caranya jadi ingat gitu. Oh iya ya, habis ember gitu jadi sariawan gitu. Tapi Tuhan sayang, Tuhan ingatkan, sampai akhirnya orang ini bertobat dan tidak gosip lagi, saudara. Hati-hati, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, umat Tuhan dengar baik-baik, Tuhan Yesus akan datang segera. Katakan amin. Hati-hati dengan perkataan kita. Jaga hidup kita. Jaga apa yang kita tulis di sosial media. Jaga sungguh-sungguh, saudara. Biarlah kita berkata, biarlah mulutku Tuhan selalu penuh dengan pujian. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian,
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan pujian bagi Allah kita. Ayat terakhir dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, ayat ini berkata tubuh kita, seluruh tubuh kita, termasuk mulut kita, itu bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Katakan amin. Sudah dibeli oleh darah yang mahal. Karena itu biarlah tubuh kita boleh memuliakan Tuhan. Gunakan perkataan mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana menjadi pemenang. Karena hanya pemenanglah yang masuk surga. Dari pengalaman Daud dengan Simei, kita belajar bagaimana merespon ketika ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Saya berdoa saudara, supaya hari ini kita menangkap pesan Tuhan yang kuat ini, semua Anda jadi pemenang. Katakan amin. Ya, jadilah pemenang. Baca sama-sama dengan keras, 2, 3. Jadilah pemenang, karena hanya pemenang yang masuk surga. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita.